Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibni Sayyidina Abdillah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mawalin, amma ba'du. Semakin melanjutkan kajian tafsir surah Yasin yang sudah berlanjut beberapa hari yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'at 'alal mayyiti khuffifat 'anhu 'adzabal qabri in kana min ahli al-'adzab wa illa fatakuna fi ruhihi wa ruhatihi ziyadatan li'anna al-qabra rawdatan min riyadil jinan aw hufratan min hufarin niran. Wa idza quri'at batatkala baca yakni surah Yasin 'alal mayyiti ing atase mayit khuffifat maka paringan padamang anhu dari mayit azabul qabri penampas kisah kubur. Jadi jika ada orang mati mayit itu orang sudah dikubur namanya mayit. Kalau belum dikubur masih di keranda namanya jenazah. Itu bedanya. Kalau masih di kafan itu namanya jenazah. Yang namanya mayit itu sudah dikubur tuh mayit. Atau mayitah itu batang. Nah, namanya batang kalau sudah mati, dikubur gak dikubur batang. Karena mayit itu juga nanti jadi batang, akan hancur, akan dimakan oleh cacing tanah nanti. Akan tetapi Allah akan melainkan ada beberapa hamba Allah yang tidak dimakan oleh hewan-hewan di dalam tanah. Semisal orang ahli azan. Muadzin itu oleh Allah diselamatkan dari hewan-hewan di dalam tanah. 2, hafizul Quran. Orang yang hafal Al-Quran. 3, orang yang amilus shalihat, orang yang beramal saleh, entah dengan mengajar ngaji, entah amalnya dia dengan sedekah, entah dengan amal-amal kebaikan yang lain. Oleh Allah apabila dia mati di dalam kubur, hewan-hewan kubur tidak berani memakannya. Contohnya seperti makamnya Syekh An-Nawawi bin Umar Al-Bandani di Mekah, di makam makamnya itu. Sudah beberapa tahun ketika digali ternyata makamnya utuh, mayatnya utuh. Sedikit pun tidak rusak kafannya, jasanya utuh. Nah, beliau apa amalannya? Wallahu a'lam. Beliau itu seorang ulama yang al-amah, juga dia imam besar di Masjidil Haram. Dia orang Indonesia, orang Banten. Nah, itu salah satu contohnya. Dan juga banyak guru-guru haji yang lain, contohnya ada di TV itu di Jawa Tengah. Ketika makamnya mau dibikin tol, makam itu dipindah mau dibikin tol. Ternyata ada salah satu kuburan itu yang mayatnya utuh. Sudah 26 tahun meninggal. Ternyata beliau guru ngaji di kampung gimana? Guru ngaji biasa, ngaji Al-Qur'an. Nah, itu salah satu bukti bahwa Allah melindungi beliau baik waktu dia hidup, waktu dia mati, lebih-lebih di akhirat diselamatkan oleh Allah. Jadi salah satu keistimewaan surah Yasin itu apabila ada orang mati, sudah mati kapan ya Bu? Sudah bertahun-tahun sudah mati. Sudah mati ya, kemarin, seminggu, setahun, 2 tahun, pokoknya sudah mati. Ketika dia dibacakan Yasin, apa kata Imam Hamami Zadah itu? Imam Hamami, khuffifat anhu adzabal qabri, akan diringankan siksaannya di kubur. Ingka namin ahlil azab, kalau si mayit itu termasuk orang ahlul azab, orang yang disiksa oleh Allah. Wa illa, kalau tidak, fatakuna, maka Yasin itu fi ruhihi wa ruhatihi ziyadatan, maka dia akan ditambah amalnya oleh Allah. Ruhnya rona bunga bi Allah Ta'ala, ruhnya digembirakan oleh Allah dengan bacaan kiriman pahala surah Yasin kepada nabi tersebut. Entah dia anaknya yang mendoakan, entah orang lain mendoakan, entah dengan misalkan banyak orang dengan pengajian tahlil atau dan sebagainya dibacakan Yasin untuk si almarhum marhumah fulan fulana, maka oleh Allah diringankan siksaannya kalau dia disiksa. Kalau tidak, maka ziyadatan fi ruhihi wa ruhatihi, ditambah oleh Allah kenikmatan kubur itu. Li'anal qabrah rawdatan min riyadil jinan, karena kubur itu rawdatun min riyadil jinan, kubur itu adalah kebun-kebun surga.
au hufratan min hufarin niran, atau jurang dari beberapa jurang neraka. Jadi kubur itu al-manzil baina manzilataini, suatu tempat di antara dua tempat, antara dunia dan akhirat. Nah, tengah-tengahnya itu namanya alam barzakh atau alam kubur. Nah, di dalam kubur itu namanya raudhatan min riyadil jinan, kebun-kebunan surga, atau hufratan min hufarin niran, atau itu jurang dari jurang neraka. Jadi sudah oleh Allah sudah diperlihatkan apon piauning bi Allah taala kama yidwa ron neraka arwah swarga bauna bocang neraka yang ya. Tapi mayit ahli amal sesoleh bi Allah taala apon pengeding bau-bauna swarga. Tak debak ka swarga pong ngiding bauna swarga. Karena ini kan enggak tengahan pon al manzil bain manzilata ini. Tengahan pon antara dunia dan akhirat. Nah, artinya mun mengatakan para depa pon kan pon. Malah keding bau nah. Kita beriin, keng pun bau aroma di dapur sudah masuk. Para keluar pereng lah umpama. Pas kita amari yasin gitu. Mak bau furkat masih umpama. Kira bagi furkat keng bau penoning kada dia. Umpama. Nah, kubur kan dikujukan. Sama di kubur juga seperti itu. Karena kubur itu raudhatun min riyadil jinan, kebun daripada beberapa kebun surga, seperti itu. Wa fi lafdhi Yasin khamsatu aqwalin, dan di lafal Yasin itu khamsatu aqwalin ada lima debu, ada 5 qaul, ada 5 tafsir Yasin itu. Qala ba'dul mufassirin, qala ajabu ba'dul mufassirin, pasara sebagian ahli tafsir kafi. Para mufassirin mengatakan Yasin bermakna ya insanun. Yasin artinya ya insan. Siapa insan itu? Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu julukannya namanya Yasin. Juga Toha Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Siapa Toha? Rasulillah Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Yasin. Siapa Yasin? Habibillah ya Nabi Muhammad. Ya di sini Yasin bermakna ya insan. Siapa insan itu? Ya Nabi Muhammad. Farakabuhuma fasor Yasin. Maka disusun keduanya ya insan menjadi Yasin. Wal maradu batin akrapakin saya maksud min hudri lafal Yasin ya Muhammad alaihi salam. Nah, ini yang dimaksud ya insan itu atau Yasin itu namanya ya Muhammad. Artinya Allah memanggil Nabi Muhammad dengan kata lafal Yasin, ya Muhammad maksudnya. Wa qala ba'dul mufassirin, sebagian lagi mengatakan menafsirkan lafal Yasin itu al-muradu minhu, yang dimaksud dari lafal Yasin itu ya sayyidal mursalin. Wahai gustenah para nabi kabeh. Ratonah para nabi kabeh. Karena Nabi Muhammad itu sayyidul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad itu paling mulianya para nabi, paling mulianya para nabi utusan. Nabi utusan kan 25. Kalau para nabi anbiya itu ribuan. Dan di antara ribuan dan puluhan para nabi itu yang paling mulia sayyidul anbiya ya Nabi Muhammad, nabi kita. Maka beruntunglah manusia seperti kita menjadi khair ummah, paling sebaik-baik umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Karena para nabi-nabi sebelumnya pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad yang soleh itu doanya sama dengan para nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, itu umatnya Nabi Muhammad saja sama. Tapi umat Nabi Muhammad itu umurnya sedikit. A'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku itu pendek-pendek kata Nabi, sama dengan saya kata Nabi. Baina sittin wa sab'in, di antara 60 ya 70 dah. Jarang 100, ada tapi jarang. Wa qala ba'dhum, sebagian ahli tafsir mengatakan menafsirkan Yasin, artinya Yasin itu ismun min asma'il Qur'ani, sebuah nama dari beberapa nama Al-Qur'an. Nama Al-Qur'an kan sudah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-An'am sampai dengan ada 114 surat 30 juz. Di antara itu ada namanya Asmaul Qur'an, namanya Al-Qur'an. Ini surah
Yasin. Wa qala ba'dhum, sebagian menafsirkan mufassirin itu Yasin, menafsirkan lafal Yasin itu ismun min asma'illahi ta'ala, sebuah nama dari beberapa namanya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala itu punya banyak nama. Ada 200 lebih kalau nggak salah, 201 namanya Allah taala itu. Kalau di Al-Qur'an kan 99 namanya Allah taala itu. Asmaul Husna, huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbir sampai as-sabur. Ada 99. Katanya kan 100 di Al-Qur'an. Mana yang satu? Yang satu itu Ismul A'zam. Yang tahu siapa? Allah taala sendiri dan para malaikat. Di Al-Qur'an ada 99. Aslinya di Al-Qur'an itu 100. Kenapa 99? Itu rahasia. Dia diberitahu. Kecuali Allah Ta'ala sendiri dan para malaikat. Jadi lafal Yasin itu ismun min asma'illahi ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum, dan sebagian ahli tafsir mengatakan Yasin ismus surah. Wa dzikra fi tafsir Astarabadhi. Anna Allah Ta'ala arba'atu alafin ismun. Sebagian tafsir mengatakan Yasin itu namanya ismu surah, nama surat di Al-Qur'an, surat Yasin. Wa dzukira fi tafsir Astarabadhi, dan disebutkan dalam satu tafsir namanya tafsir Al-Astarabadhi. Anna Allah Ta'ala, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu arba'atu alafi ismin. Allah Ta'ala itu mempunyai ribuan nama. Alfun minha, yang 1000 diantaranya la ya'rifuhu ghairullahi ta'ala. Di antara yang 1000 itu tidak ada yang tahu selain Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala sendiri yang tahu yang 1000 itu. Kan ada berapa ribu. Wa alfun minha, dan 1000 lagi yang tahu la ya'rifuhu ghairul malaikah. Yang tahu hanya malaikat yang 1000 itu. Wa alfun fil lauhil mahfuz, dan 1000 lagi nama Allah Ta'ala itu ada di lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz itu artinya papan yang dijaga. Ada tulisan papan. Ya, jangan kita gambarkan sama dengan papan-papan whiteboard, blackboard, atau yang sebagai triplek. Dan papan kak dintoh nama yang al-mahfuz yang dijaga. Saya juga bunai kalau bersih juga. Berarti pun presiden berpengawal lah, berarti kan hebat kan. Manusia saja gini kan malaikat, saja gini. Ini malaikat yang menjaga. Wa thalathu mi'atin fit Taurah, dan 300 nama itu ada di kitab Taurat. Wa thalathu mi'atin fit Injil, dan 300 nama lagi ada di dalam kitab Injil. Wa thalathu mi'atin fi Zabur, dan 300 lagi ada di dalam kitab Zabur. Wa mi'atun minha, dan 100 diantaranya fil Quran, ada di dalam Al-Quran 100 itu. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya. Ada 100. Mi'atun ada 100. Minha fil Quran. Di Quran tis'atun wa tis'una zahirah. Ada 99 yang nampak. Dari Ar-Rahman sampai As-Sabur ada 99. Wahidun minha, yang satu mana? Katanya 100, kok nggak ada yang satu. Wahidun minha khafiyun, yang satu itu diantaranya khafi itu samar. Kalau sirrun itu samar. Tapi bila khafiyun itu sangat samar, lebih samar lagi. Khafi itu samar, sirrun samar. Nikah sirri itu kan samar, tidak ada yang tahu maksudnya. Sirrun itu samar. Tapi khafi juga samar. Khafi itu lebih samar lagi. Allahu a'lamu sirrah wa akhfa. Allah lebih tahu kepada sesuatu yang rahasia, wa akhfa, dan yang lebih rahasia. Urusan hati tidak ada yang tahu. Dan kaula tak ngawani atin tak firman. Tak firman tak ngawani atin bapak.
Bapak tak ada kata kau lah. Sobong illallah kecuali Allah yang tahu. Sepandai apapun kita menyimpan rahasia di dalam hati yang belum diungkapkan, Allah sudah tahu. Lebih tahu apa yang kau katakan di dalam hatimu. Apalagi yang kau lontarkan oleh mulutmu, Allah sangat tahu. Karena Allah Ta'ala itu a'lamus sirrah wa akhfa. Allah lebih mengetahui sesuatu yang samar wa akhfa, dan yang lebih samar lagi. Mana yang satu itu kok nggak ada di Al-Quran? Katanya 100, kok cuma 99? Wahwa ismul a'zam. Itu namanya ismul a'zam. Nama yang agung. Nama semuljuh. La ya'rifuhu illal anbiya'i wal mursalun. Tidak ada yang tahu yang satu itu illal anbiya, kecuali para nabi. Yang tahu nama itu. Wal mursalun, dan para nabi utusan. Ya, ini kerahasiaan. Berbeda seandainya. Berdasarkan apa semana Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Itu boleh 100. Cik sang pola sangak nikah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Ali, Al-Kabir, ila akhirih. Sangat pola sangak sampai As-Sabur 99. Katanya 100. Mana yang satu? Namanya Ismul A'zam. Bedegam, sebung seoning, siapa seoning? Illal anbiya wal mursalun. Yang tahu itu cuma para nabi dan para nabi utusan. Para rahasia benar. Orang khusus yang tahu itu. Nah, sekali itu bisaos, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.